Oke, jadi di sini saya kedatangan paket lagi. Nah, ini dia barangnya. Sesuai judul ya, ini adalah kaliper RGB. Nah, cuma yang sering dipasarkan RGB 1 ini adalah tipe terbarunya. Seperti itu. Isinya apa? Tanpa basa-basi langsung saja ya kita buka. Oke, ini dia barangnya. Kaliper RGB. Nah, ini dia tipenya. Kaliper RGB brake caliper S26 series. Nah, NMAX bisa dipakai NMAX, Aerox, R15, RDBK. RD ini artinya ride disc ya, alias disc brake kanan. Dan BK ini saya kurang tahu ya. BK ini artinya apa, tapi RD ini right disc ya, jadi piringan kanan ya, seperti itu. NMAX itu ya sama dengan Aerox dan R15 V3, atau NMAX itu Aerox-nya Malaysia. Seperti itu. Untuk boxnya seperti ini ya, ada tulisannya RGB brake caliper global brand MKA. Ini apa nih? Asia Success Award, Asia Pacific Excellence Brand, Global Business Magazine. Untuk atasnya tidak ada apa-apa. Sebelah kirinya juga hanya tulisan Right with RGB. Belakangnya di sini hanya ada barcode-nya, nanti buat scan. Ini hanya buka ke dalam aplikasi websitenya ya. Seperti itu. Nah, dan lihat original itu ada dari sini. Nah, Rider RGB. Nah, ini webnya. Ini tuh tandanya original seperti itu. Dan ini juga ada tulisannya N1. Gini, ini original, boxnya original ya. Seperti itu. Untuk di bawahnya tidak ada apa-apa sih, hanya ada nomor telepon atau kartu tanda pengenalnya dari RCB, hanya nomor telepon, email dan lain-lain. Seperti itu, jadi tanpa basa-basi langsung kita lihat isinya seperti apa. Ini dia kalipernya, RGB S26, sesuai judul ya, sesuai judul saya itu RGB S26. Ada 4 sisi, di sini ada buku panduan, ada silika gelnya. Buku panduannya isinya ya biasa ya, dapat stiker juga RGB, ini stiker RGB originalnya. Webull S26 brake caliper information guide. Nah ini dia buku panduannya RGB S26. For info aja ya, ini dia belum monoblok ya, ini masih tupis ya, seperti itu. Jadi masih dibaut antara dua partnya, jadi bukan satu komponen part seperti kaliper yang bawaannya sudah monoblok, belum. Ini masih tupis ya, alias dua piece terpisah. Seperti itu. S26 brake caliper informasi guide. Ini udah ada baut-bautnya. Ukuran pistonnya 26 mm. Dan hanya 2 piston. Untuk kampasnya bisa pakai punya Honda Wave 125 atau ya Mega Pro lah, seperti itu. Seperti itu ya. Bagi yang belum tahu ya, S26 ini baru keluar ya, sekitaran 2 bulan yang lalu bersamaan dengan S27 ya. S27 itu di kelas atasnya lagi, sedangkan S26 ini dia masih sekelas dengan S1, seperti itu. Kita langsung saja ambil ya. Kosong ya, tidak ada apa-apa. Ini dia kalipernya RGB. For info aja, ini saya mau pasang di motor Aerox Old ya. Ya sesuai dengan tadi tulisannya, ini harusnya bisa juga dipasang di NMAX ya. NMAX, Aerox, R15 ya, harusnya sama. Seperti itu, karena ukuran disc brake-nya sama. Dan dudukan dudukan bracket-nya untuk shock depan itu sama. Kalau untuk motor Honda dia ada sendiri ya, untuk kaliper kiri, sedangkan ini kaliper kanan. Nah seperti ini ya.
brake kaliper RCB ya cukup oke ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ada kampasnya ya dari RCB langsung ya. Dia juga ngeluarin kampasnya juga RCB kalau kalian beli online banyak, atau bisa pakai substitusi motor lain ya. Substitusi motor lain yang bisa dipakai di RCB. Ada apa aja? Ada merek. Nah, itu ya kalau nggak salah saya ya. Bisa dipakai di kaliper RCB 2 piston ini. Seperti itu. Nah, ini dia kalipernya. Ada bracketnya untuk NMAX ya. Karena saya pakai shock depannya NMAX. Untuk Aerox sih, cuman harus saya pakai shock depan NMAX. Jadi pakainya yang NMAX saja. Dan ini untuk ukuran disc brake 230 atau bawaan standar ya, 225 lah. Seperti itu. Kalau kalian mau upsize pakai 260 ya umumnya ya untuk Matic ya. Mungkin bisa beli bracketnya terpisah ya. Banyak kok yang jual seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dari two piece ya, dia terpisah. Nah, terpisah seperti ini. Jadi terpisah seperti ini terus dibaut pakai dua. Jadi dia adalah faceliftnya dari S1 ya. Karena kampasnya sama, cuma dia faceliftnya dari RCB S1 seperti itu. RCB S1 juga two piece, bautnya 3. Nah, sekarang keluaran barunya yaitu S26. Nah, seperti itu. Jadi ya upgrade-annya dari RCB S1 adalah S26. Sedangkan RCB S3 baru dia keluarannya S27. Nah, S3 itu kan dia modelnya monoblok ya, tanpa baut seperti ini ya. Nah, dia itu pada keluaran lama namanya S3. Cuma dia ngeluarin facelift juga, model barunya monoblok juga, yaitu S27. Seperti ini loh kalau nggak salah S27. Nah, S27 itu juga cakep itu. Dia nggak pakai baut, modelnya monoblok, tapi masih tetap sama ya, 2 piston ya. Mungkin ukuran pistonnya lebih besar, saya juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti dia itu monoblok dan kelasnya di atasnya S26. Ya kayak zaman-zamannya S1 dan S3, S1 yang paling pasaran, S3 di atasnya. Nah, ini juga S26 yang paling nanti akan pasaran, di atasnya ada S27 versi monobloknya. Kalau kampasnya S27 saya kurang tahu ya, mungkin bisa dipakai atau ditukar dengan ini, saya kurang tahu. Mungkin nanti kalau bisa saya tulis lah, tapi saya belum pernah tahu. Tapi kalau S1, S26 dia sama bracketnya seperti ini. Ya cukup keren sih, oke lah ya. Nah, model 2 piston two piece ini adalah dia itu tidak radial teman-teman. Dia itu masih model aksial, alias pistonnya hanya ada di bagian kanan seperti ini. Nah, pistonnya tuh di kanan, jadi yang gerak nanti kanan doang, ini enggak. Ini diem. Nah, yang sininya diem, yang gerak itu pistonnya dari sini. Sedangkan yang S27 dia juga sama. Juga diem, juga pistonnya hanya dari sana, sebelah kanan juga. Tapi modelnya monoblok. Kalau yang contohnya dia model radial tuh apa ya, mungkin kaliper Brembo, kaliper KTC 4 piston, 2 piston, dan itu radial. Radial itu dia pistonnya ada di kanan kiri. Walaupun KTC 2 piston tapi dia radial ya berarti tetap 2 piston tapi kanan kiri. Sedangkan ini 2 piston tapi aksial. Jadi dia 2 piston hanya di kanan saja, seperti itu. KTC 4 piston juga sama, KTC 4 piston itu radial karena dia 2 piston kanan, 2 piston kiri. Pokoknya kalau dia bergerakan pada 2 sisi, satu kiri, satu kanan, ya pasti dia radial. Sedangkan karena kalau bergeraknya hanya satu sisi seperti ini, dia aksial. Dan umumnya RCB itu dia aksial semua ya. Belum ada yang radial RCB itu, bagi yang teman-teman belum tahu. Ya, dan apakah berpengaruh? Sebenarnya tidak terlalu ngefek sih. Yang ada malah dia kalau radial aksial itu dia itu tebalnya di kanan doang, sedangkan radial itu tebalnya kanan kiri, dia tebel seperti itu. Kayak Nissin itu juga. Nissin tuh kalau nggak salah aksial deh. Nah, seperti itu. Oh ya, for info aja, saya ngambil ini di Shopee ya. Saya ngambil ini di Shopee di harga 600 ribuan teman-teman. Mungkin kalau kalian cari ya mungkin harusnya 650 ya. Saya ini dapat 600 ribu karena lagi promo
THR ya. Ini di Shopee lagi sedang ada promo THR-an atau promo bulan puasa. Jadi dia murah 600.000. Sedangkan kalau S1 itu rata-rata masih di 550-an, selisih 50.000 doang. Sedangkan S27 tuh udah di harga 800.000. Makanya alasan kenapa saya ngambil S27 adalah ya selisih 200.000 itu. Nah, makanya saya sayang ini aja deh. S26 aja lah, cukup keren kok karena modelnya juga sudah ada greginya. Dan bautnya nggak 4 ya kayak satu ya, dia bautnya cuma 2. Seperti itu. Buat yang senang monoblok sih ya tetap ambil S27 ya. Kalau saya emang saya pengen sebenarnya pengen pakai S1 aja cukup, cuma karena ada keluar baru selisih 50.000 ya saya ambil aja S26. Seperti itu RCB. Oh ya, variannya ada apa aja? Variannya itu dia ada 5 ya. Ada 4, ada warna merah seperti ini, ada warna biru, ada warna hitam dan juga ada warna silver. Dan warnanya masih sama saja. Itu sih yang saya agak-agak sedih ya. Masih tidak ada perubahan ya di bagian warnanya ya, masih sama saja. Kayak RCB sebelumnya. Karena yang RCB sebelumnya juga sama, warna biru, tulisan putih, warna silver tulisan merah, warna merah tulisan putih, warna hitam tulisan putih. Seperti itu. Nah, ini baut banjonya ya. Dan ini nanti apakah hasilnya bagus apa gimana akan langsung saya coba ya. Untuk review pemasangannya. Kayaknya short pemasangannya nggak usah saya video lah. Nanti saya review singkat aja pengalaman saya pakai dan looknya nanti seperti apa. Oke teman-teman. Thanks for watching and bye bye. Langsung next ya video selanjutnya. Oke. Jadi di sini sudah saya siapin sih barang-barangnya apa aja yang mau saya pasang. Maaf ya ini hujan ya. Jadi suaranya agak berisik, sorry karena hujan. Ini kalipernya sudah ready. Pakai bushing ya tambahan ya. Ini perlu pakai bushing karena pakai upside down. Kaliper sudah ready RCB. Untuk cakramnya ini saya pakai king drag ya. Ini cakram pakai king drag, ukurannya 260. Lebih lebar dari standarnya 225. Ini 260 dan sama ya, lubang 3 ya untuk Yamaha ya. Pakai lubang 3. Pakai lubang 3 seperti ini. Cakram dari king drag. King drag. Keren ya. Ini semi floating ya, nggak full floating. Sebenarnya ini non floating sebenarnya. Cuma ini agak-agak spasi dikit jadi semi floating lah. Kalau full floating dia harusnya berisik. Ini baut-bautnya, baut untuk cakramnya sudah beli 3. Terus ini baut untuk kedudukan bracketnya kaliper. Dan ya seperti itu. Untuk kondisi sebelumnya ya, masternya pakai Adeline seperti sama yang sebelumnya, seperti video sebelumnya saya Adeline. Dan ini yang sebelumnya, kaliper KTC 4P, cakram 220 atau ukuran standar. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja coba kita pasang ya. Oke, ini sudah saya lepas ya velgnya. For info aja, ini cakramnya standar, ukurannya diameternya masih yang 220-an. Untuk ininya tetap nggak ada yang saya rubah. Untuk sensor ABS-nya atau sensor speedometer. Nah ini dia cakramnya. Nanti seperti ini. Ya dia lebih lebar ya. Lebih lebar dan pastinya lebih ganteng. Seperti itu aja sih. Oke, ini sudah kepasang ya. Cakram king drag 260. Ganteng banget sih, parah sih. Saya pengen beli satu lagi deh buat sebelahnya, biar manis. Tapi sebelahnya saya ini nggak ada kalipernya ya guys ya. Kalipernya cuma kanan.
jadi nggak kepake, cuma saya pasang aja. Sedangkan yang kanan kan ada King Drag, keren banget sih warnanya ini loh, biru-birunya ini loh. Dan ada tulisan King Drag, ini stiker ya. Nggak saya lepas, biarin, bagus soalnya. Ya cukup keren sih. Oke, parah sih. Langsung saja ya, coba kita pasang ya. Ini yang lamanya nih, kecil banget. Semoga aja normal, pakem tanpa kendala ya, semoga aja ya. Nanti kita coba apakah pengeremannya aman. Oke, kembali lagi ya. Di sini mau review hasil setup kaki-kaki bagian depan setelah pemasangan ya. Jadi apa aja, dan ini sudah pemakaian lebih dari 2 bulan guys. hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan saya pakai, dan pengalaman seperti apa saya pasang dan lain-lainnya saya bahas aja ya, langsung ya tanpa basa-basi. Yang pertama itu adalah ya pasti kaliper dari RCB saya pasang, sama cakram rem dari King Drag ukuran 260. Untuk yang lainnya, shock dan lain-lainnya masih sama standar. Sama dengan video sebelumnya. Oke, pertama saya review dulu yang kaliper ya. Kaliper ini tuh bisa dilihat ya, langsung kelihatan logonya hilang. Logo kalipernya udah hilang RCB. Padahal ini baru 2 bulan, hampir 2 bulan udah hilang. Saya nggak tahu kenapa. Feeling saya sih pas saya cuci di kompresor ya. Cuci kompresor mungkin tekanannya kenceng terus dia lepas. Karena dia itu cuma model stiker ya. Hanya sebelumnya ini kan cat. Kalau catnya sih awet sih, aman sih, nggak ada masalah. Cuma ini tulisannya ini udah hilang guys. Tuh, aduh sangat-sangat disayangkan ya. Baru 2 bulan udah hilang. Gak tahu nih mau saya ganti pakai cat lagi kah, atau di spidol kah, atau di stiker. Saya pengen nyoba stiker kali yang ada yang tulisannya sama plug ya. Saya belum tahu, cuma sangat disayangkan ya. Kayaknya tuh karena kena minyak rem dan kena cat kompresor makanya dia hilang. Itu saja sih, saya minus dari RCB itu nggak awet guys. Aduh sedih banget saya nih. Padahal saya senang warna putihnya itu. Seperti itu. Selanjutnya untuk cakram. Cakram juga baret guys. Banyak baret ini karena apa? Ini karena waktu saya pasang dia kendor. Pas waktu saya pasang dia kendor. Nah dia natap guys. Jadi tulisannya udah mulai kena lecet guys. Aduh. Makanya saran saya kalau pasang jangan lupa dikasih Loctite sih. Atau dikasih lem baut ya, lem treat baut ya. Supaya dia tahan lama. Nggak kayak saya yang baru beberapa lama kendor terus bunyi cucut, oh jebule ternyata ininya natap. Seperti itu. Ya sangat-sangat kecewa sih. Harusnya mulus jadi agak baret ya. Walaupun sebenarnya visualnya jadi kurang sih. Itu aja sih dari saya sih. Visual dari cakramnya yang 260 dan juga tulisan RCB-nya hilang. Itu aja dari fisik ya. Tapi dari performa sih menurut saya enak ya. RCB ini dia pistonnya tidak terlalu besar. Dan dia cuma 2 piston. 2 piston dia aksial ya, bukan radial ya. Kalau kaliper radial itu dia itu lebih gede pistonnya. Jadi butuh cekraman master rem lebih besar. Karena ini dia aksial, yang gerak cuma kalipernya kanan kiri ditambah pistonnya. Jadi dia itu tidak butuh master rem yang terlalu besar. Pakai master rem yang kecil pun juga sebenarnya masih aman-aman aja ya, asal bleedingnya tepat. Kalau bleedingnya tepat dia cukup. Nah apalagi kayak saya ini, kalau saya ini emang master remnya empuk ya. Kalau pakai standar menurut saya masih cukup ya kalau aksialnya punya RCB ini. Jadi tidak perlu ganti radial. Kalau master remnya radial bogus, kalau pakai master rem standar juga nggak masalah. Asal dia pakai RCB yang 2 piston. Kalau pakai RCB S1 atau RCB yang pistonnya lebih besar, kalau nggak salah ada gitu namanya apa saya lupa. Dia pistonnya besar dan dia pastinya butuh kaliper, butuh master rem yang lebih besar. Tapi karena ini pistonnya 2 saja aksial, menurut saya pakai master rem yang kecil juga sudah cukup. Seperti itu.
Tapi dari hasil saya coba 2 bulan sih nggak ada masalah ya, pengeremannya jauh lebih empuk dan dia bisa ngefeel-nya dapet lah, tidak terlalu bagel dan juga aman-aman aja. Ditambah lagi ABS saya fungsi dengan normal, ABS-nya jadi nggak pernah master rem depan sampai mengunci, tidak pernah. Karena ABS-nya normal, pakai selang remnya 2, satu ke modul ABS dari master rem, selangnya pendek, lanjut bagi selang rem ukuran normal 90 dari modul ABS ke kaliper. Seperti itu ya, aman-aman aja sih, tidak ada trouble, tidak ada masalah, semuanya oke. Dari pengalaman saya oke. Ya cukup oke dan pastinya ganteng ya. Nah, cuma pertanyaan saya, apakah worth it ya harga kaliper ini seharga 650.000 ya? Menurut saya sih tidak terlalu ya, karena dia feel-nya dengan RCB1 tidak jauh beda ya. RCB dengan RCB1 kayak saya juga dulu pernah coba pakai RCB1 tapi master remnya pakai Moto1 dan feel-nya tidak jauh beda, pakem-pakemnya sama saja. Rasanya juga malah rasanya bukan mirip, malah saya bilang rasanya sama sekali, sama persis lah. Dibandingkan saya coba pakai KTC 4 piston, mungkin rasanya beda. Kalau itu lebih agak jauh ngeremnya. Kalau ini tuh sama dengan RCB1 guys. Jadi menurut saya versi S1 tuh hanya visual aja beda, looknya aja beda, bentuknya lebih bermodel gitu. Tapi kalau dari rasa sih sama aja ya. Jadi kalau buat yang nyari rasa pengeremannya ya menurut saya S1 cukup. Tapi kalau mau nyari look seperti saya, kalau saya sih memang penasaran saja ya, mencari look, menurut saya oke lah. Walaupun memang dari dulu ya sangat disayangkan ya nggak awet tulisannya guys. Itu aja tulisannya tidak awet. Jadi kalau kalian habis bleeding, minyaknya jangan lupa disemprot, dicuci. Dan kalau cuci di tempat cuci motor yang pakai kompresor, hati-hati jangan terlalu penekanan tinggi terhadap kaliper tersebut. Seperti itu. Ya mungkin itu saja sih review dari saya ya. Master rem kaliper RCB S1 RCB S26 dan juga master remnya diganti. Jadi itu saja pembahasannya dari saya. Maaf ya ada laundry ya. Jadi mungkin itu dari saya. Untuk review selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang motor ini ya. Ditunggu aja di next video ya, video review lengkapnya motor ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata saya juga minta maaf. Ada saran masukan, tulis aja di kolom komentar. Saran, masukan, solusi dan macam-macamnya pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Sekian dari saya dan thank you.